Kekalahan Si Yuki oleh Jonathan Christie di partai final Denmark Open 2025 terus menjadi pembicaraan badminton lovers Cina di forum-forum Tiongkok. Beberapa badminton lovers Cina mencoba secara objektif menilai kelebihan dan kekurangan dari Si Yuki dan Jonathan Christie. Beberapa juga mengakui kehebatan Jonathan Christie, bahkan ada yang menganggap jika Jonathan Christie bisa selevel dengan pemain legendaris Lindan, jika Jonathan Christie sedang berada di level puncaknya. Berikut ulasan badminton lovers Cina tentang pertandingan final tunggal putra di final Denmark Open 2025, yaitu antara Si Yuki dengan Jonathan Christie. Bahkan jika Si Yuki menyerah di game kedua, dia mungkin tidak akan menang di game ketiga. Permainan Si Yuki terlalu dikendalikan oleh Jonathan, sehingga dia tidak bisa meraih poin yang nyaman. Bagaimana dia bisa menambah kecepatannya? Di awal game ketiga, Jonathan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kemudian Jonathan meningkatkan kecepatannya. Si Yuki jelas tidak mampu mengimbangi kecepatan Jonathan. Seharusnya Anda memberinya gambaran yang bagus. Faktor utamanya adalah Si Yuki sepenuhnya dikendalikan Jonathan dalam hal gaya bermain. Kondisi lapangan berangin justru memperparah kerugian untuk Si Yuki. Baik Jonathan maupun Si Yuki tampil sangat baik dan mereka bermain dengan baik. Mereka menang dengan keyakinan penuh. Mungkinkah Si Yuki menjadi lebih kuat seiring ia semakin lelah? Pada babak kedua setelah separuh babak, orang normal manapun akan melepaskan set itu pada lawan. Setelah menganalisis video pertandingan, saya pribadi berpikir, jika keduanya sedang berada di puncak performanya, orang yang paling cocok melawan Jonathan mungkin adalah Lindan. Saya pribadi berpikir, jika keduanya berada di puncak performa, Lindan akan lebih baik melawan Jonathan daripada Chen Long. Faktanya, Chen Long tidak begitu nyaman saat melawan Jonathan. Jonathan memenangi 2 pertandingan berturut-turut, mengakhiri paceklik gelar tingkat tingginya, dan melangkahkan 1 kaki di final. Setelah menonton pertandingan, Jonathan masih belum berada di puncak performanya. Tapi, Christine Jonathan mengalahkan Si Yuki hari ini. Banyak orang mengatakan, Si Yuki tidak mampu mengatasi hal ini, mengatakan Jonathan sudah berada di puncak performanya. Kesimpulan saya adalah, Jonathan bermain sangat baik, sementara penampilan Si Yuki sedikit lebih lemah. Namun, siapapun yang melihat Jonathan di kejuaraan Asia 2014 mungkin tidak akan mengatakan bahwa itu adalah performa puncak Jonathan. Jonathan benar-benar dewa strategi di antara dewa strategi. Mungkin dia tidak bisa mencapai batas atas dalam 50 pertandingan, tetapi begitu dia mencapainya, hasilnya akan sangat mencengangkan. Masalah Si Yuki lebih besar. Anggota tubuh bagian atasnya lebih kuat tahun lalu dibandingkan tahun ini. Terutama di awal pertengahan tahun 2024, smash-smashnya yang keras sangat luar biasa. Tahun lalu, Jonathan kesulitan menerima pukulan diagonal Si Yuki, dan Si Yuki tetap kalah karena kecepatan Jonathan. Tahun ini, tangan Si Yuki terlalu lembek. Yang paling membuat Si Yuki putus asa adalah, dalam konteks taktis, serangan Si Yuki tidak mampu menembus pertahanan Jonathan, tetapi setidaknya menciptakan keunggulan. Setelah serangkaian serangan yang menggila, Si Yuki melihat, jika Jonathan tidak kehilangan posisinya, dan mengembalikan bola panjang yang berkualitas tinggi. Di bawah tekanan faktor psikologis dan fisiologis, Si Yuki membuat lebih banyak kesalahan. Hari ini, semua tembakan overhead dari Si Yuki ke arah diagonal sudah diprediksi oleh Jonathan, yang menerimanya dengan 1 langkah raket terentang. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membendung net. Si Yuki tidak menyangka dan hanya berhasil memasukkan beberapa tembakan lagi ke net. Jonathan sangat memahami arah bola Si Yuki. Jonathan tidak takut dengan tembakan overhead ke arah diagonal, dan Jonathan dapat menggunakan kekuatan pinggangnya untuk memukul bola kembali meskipun bolanya datar. Joshua cukup kuat di turnamen Denmark Open kali ini.
Bermain 3 ronde sehari dan stamina Jojo masih bagus. Brother Joe bermain bagus hari ini. Kontrol di kedua sisi garis belakang lapangan terlalu berat bagi si Yuki, dan si Yuki hampir tidak memiliki metode strategi yang efektif hari ini. Serangan dan pertahanan Jonathan Christie masih tepat, kekuatan fisik Jonathan juga bagus. Kompetisi tunggal putra di Denmark Open adalah tentang siapa yang dapat bertahan dalam kondisi yang menguntungkan. Jika mampu bertahan maka dia akan menang. Sepertinya, si Yuki seharusnya tidak bertarung di game kedua. Tangannya seperti terasa dingin setelah bertarung, dan dia tidak bermain dengan baik sejak awal game ketiga. Apakah mentalitas saya saat menonton pertandingan ini yang berubah? Setelah si Yuki memenangkan kejuaraan dunia, saya merasa tidak masalah jika ada yang mengalahkan si Yuki, selama itu bukan di kompetisi besar. Menjadi runner-up sudah sangat bagus. Dia juga berkontribusi pada adegan terkenal pemberontakan Axelsen. Semoga pertandingan ini selesai dalam keadaan sehat walafiat. Jonathan adalah pria yang sungguh luar biasa. Secara head-to-head, ia tidak dirugikan pada babak 32 besar, dan ia hampir dihancurkan babak 16 besar, tetapi ia sedikit kesulitan pada babak kuarter final dan semifinal. Jonathan memang kalah jauh dari Axelsen dan Chen Long, bahkan Kento Momota. Kemampuannya setara dengan pemain lain, bahkan sedikit lebih baik. Namun, ketika menghadapi kompetisi besar, ia pasti akan membiarkan pemain lain berdiri dan menyanyikan kemenangan. Jonathan hanya pemain kelas 1 seperti Chou Tien-chen, dia tidak takut pada si Yuki, Kun Lafut ini, kuasi super atau kelas 1 teratas, tetapi kemampuan persaingannya benar-benar berantakan. Si Yuki dihancurkan dan kalah dari Raja Jonathan. Saya sangat menyukai si Yuki, tapi saya tidak setuju jika dia disebut pemain papan atas hanya karena dia memenangkan kejuaraan dunia. Lagi pula lawan yang kuat sekarang jarang langka, sehingga pemain muda menjadi terkenal. Sebelum kejuaraan dunia, Popov dan Loh Kean Yew sama-sama kurang dikenal. Hanya Kun Lafut yang sedikit lebih baik. Pemain lainnya, seperti Axelsen, sudah menua dan mengundurkan diri dari kejuaraan dunia. Si Yuki adalah pemain yang benar-benar seperti berada di atas tali. Batas kemampuannya sangat tinggi, tetapi sulit untuk menjaga stabilitas. Sekarang dia sudah sangat mengesankan.